Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Rizal Bandi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu design thinking. Apa sih itu design thinking? Design thinking sendiri di sini yaitu merupakan metode atau cara-cara yang ditempuh untuk mendesain suatu produk. Design thinking yaitu merupakan proses kognitif, strategis, dan praktis dalam mendesain suatu produk. Design thinking bisa digunakan untuk memecahkan masalah dan menciptakan solusi inovatif dengan memahami pengguna dan kebutuhannya. Di sini kunci dari suatu desain produk sendiri yaitu design thinking. Apa sih kegunaannya design thinking? Di sini ada 4 penerapan design thinking, yaitu yang pertama memahami kebutuhan pengguna, yang kedua menghasilkan produk yang indah dipandang dan mudah digunakan, dan yang ketiga menghasilkan produk yang dapat menjadi solusi permasalahan user ataupun manusia pada saat ini. Yang keempat, mengurangi resiko penolakan produk oleh pengguna. Itu dari 4 penerapan tersebut harus dipaten ya. Lalu dari 4 penerapan tersebut, apakah ada cara-cara atau fase-fase yang harus dilalui dalam design thinking? Ada. Di sini ada 5 fase, yaitu pertama empathize, yang kedua yaitu ada define, ada ideate, lalu ada prototype, dan yang terakhir yaitu test. Mungkin selanjutnya saya bisa menjelaskan tentang apa sih itu empathize, apa sih itu define, apa sih itu ideate, apa sih itu prototype, apa sih itu test. Bisa dijelaskan langsung. Yang pertama yaitu apa sih itu empathize? Empathize sendiri yaitu dalam bahasa Indonesia yaitu empati. Di sini kita sebagai manusia harus memiliki sebuah empati untuk mengempati hati lawan bicara kita atau seseorang yang kita temui. Nah, di dalam desain kita juga harus membutuhkan empathize. Nah, di fase ini kita bisa mengumpulkan mengenai informasi yang harus dikumpulkan untuk diolah dan digunakan pada fase-fase selanjutnya. Kita sebagai desainer ditantang untuk menciptakan produk yang dapat menyelesaikan masalah dan dapat memenuhi kebutuhan user sesuai apa yang dipermasalahkan oleh user. Untuk kuncinya sendiri yaitu di sini empathize, yaitu memahami permasalahan yang ada. Nah, ada 5 cara untuk memahami user. Di sini ada cara observasi, lalu yang kedua ada studi berbasis foto atau video, yang ketiga mungkin bisa saya lanjutkan nanti. Untuk yang pertama kita observasi sendiri yaitu merupakan kegiatan untuk mengamati pengguna secara langsung, dan dalam prosesnya kamu bisa menanyakan beberapa pertanyaan ini. Bagaimana cara user melakukan hal itu dan mengapa user melakukan itu? Dari observasi sendiri kita bisa mencatat hasilnya itu apa. Lalu yang kedua ada cara memahami user yaitu studi berbasis foto atau video. Studi ini hasil dokumentasi foto atau video dapat dilakukan dengan untuk memahami pengguna atau user. Studi yang dilakukan pada user menggunakan suatu produk yang kita mendokumentasikannya hal yang dilakukan oleh pengguna tersebut. Hasil dokumentasi tersebut akan dianalisis oleh kita sebagai desainer untuk mencari permasalahan yang dihadapi oleh user dalam menggunakan suatu produk tersebut. Lalu ada wawancara. Yang ketiga ada wawancara, dan yang keempat ada shadowing. Di sini wawancara secara gamblang yaitu wawancara sendiri, yaitu bisa mengontarkan pertanyaan yang telah disiapkan oleh kita. Jadi di design thinking sendiri wawancara bisa dilakukan berdialog secara langsung dari user dan pengembang atau desainer seperti kita. Sebelumnya kita sebagai desainer harus melakukan brainstorming terlebih dahulu untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan agar tidak meleset dari kapasitas yang kita bisa, yaitu untuk bertanya kepada user pada saat itu. Hasilnya akan bisa dicatat pada saat apa pertanyaan dan jawaban pada user pada saat itu. Lalu kita bisa melakukan shadowing. Shadowing sendiri adalah pengintaian. Di sini kita bisa melakukan mencari inti permasalahan dengan cara shadowing atau pengintaian apa yang user rasakan selama ini. Tetapi pada proses ini kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada user untuk melakukan shadowing. Begitu. Lalu yang terakhir yaitu ada diary study. Di sini dengan seperti namanya diary study, maka kita sebagai desainer meminta kepada user untuk menuliskan sebuah catatan harian pengalaman yang untuk melakukan yang digunakan
dalam produk tersebut, lalu hasil catatan tersebut kita ambil secara kolektif, lalu kita cari inti permasalahannya itu apa saja sih dalam catatan user tersebut begitu. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan wawancara pada saat awal maupun saat terakhir mau mengambil case study-nya. Lalu hasil dari semua metode 5 itu kita bisa masukkan kepada Empathy Map. Empathy Map sendiri tools untuk menggabungkan dan memetakan informasi yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Dalam Empathy Map sendiri kita dapat merasakan yang dipikirkan user, yang dikatakan user, serta dirasakan user. Empathy Maps dibagi menjadi 4 elemen, yaitu ada say, thinks, does, and feels. Yang pertama yaitu say, merupakan perkataan, yaitu apa yang dikatakan user dalam wawancara atau studi yang lainnya. Yang kedua ada thinks, merupakan pikiran, yaitu apa yang dipikirkan user ketika menggunakan produk. Lalu ada does, merupakan tindakan, yaitu apa yang dilakukan user secara fisik. Lalu feels, yaitu perasaan. Kita bisa mencatat atau mengetahui perasaan user ketika menggunakan produk. Dari semua ini kita menghasilkan Empathy Map, lalu kan ini kita mendapatkan permasalahan. Banyak permasalahan yang kita dapat selama Empathy Test ini berlangsung. Selanjutnya kita masuk ke define. Di sini sebelumnya saya bilang ada permasalahan yang banyak. Di define sendiri permasalahan itu kita akan sortir menjadi pensortiran data agar kita gampang untuk melakukan analisa maupun mendapatkan solusi terbaik dalam menciptakan produk yang diinginkan user. Begitu sih. Jika proses define ini gagal, maka permasalahan atau salah saat melakukan pemetaan, maka pernyataan masalah akan tidak tepat. Inti permasalahan yang berhasil dipetakan tersebut dengan pernyataan masalah atau problem statement. Caranya melakukan fase define itu gimana sih? Ini ada tips cara menyusun pernyataan masalah. Yang pertama, fokus pada user atau pengguna dan kebutuhan mereka harus berada di depan, dan kita di tengah pernyataan masalah. Kita harus bisa berpikir menggunakan perspektif pengguna. Lalu membuat pernyataan yang luas, pernyataan masalah yang baik, menyisakan ruang untuk inovasi dan kebebasan kreatif. Penting untuk membuatnya cukup luas agar mengundang berbagai ide yang berbeda. Lalu yang ketiga ada membuat pernyataan dengan tujuan yang jelas. Di sini jika pernyataan kita tujuannya jelas, maka permasalahan bisa diselesaikan dengan gampang. Secara yang bisa diprioritaskan sesuai bingkai-bingkai masalah dengan proporsional. Adapun teknik menyusun pernyataan masalah. Di sini terdapat 2 teknik menyusun pernyataan masalah, diantaranya yaitu teknik the 4W dan yang kedua yaitu the 5 whys. Di teknik 4W, teknik ini berfokus pada 4 pertanyaan berbeda pada merujuk permasalahan yang dihadapi, yaitu ada who, what, where, dan why. Lalu untuk teknik yang kedua ini berbeda dengan teknik sebelumnya. Teknik ini berfokus pada 5 pertanyaan mengapa. Teknik ini dapat membantu kita untuk menggali lebih dalam akar permasalahan yang akan dianalisis, sehingga kita dapat menemukan data yang komprehensif sehingga akan lebih mudah untuk ditindaklanjuti. Bagaimana sih cara memahami user pada user define? Di sini sebenarnya kita ada 2 teknik, yang terakhir yaitu teknik wise. Di sini ada memahami user. Dalam memahami user atau mengembangkan suatu produk, bukan hanya menciptakan inovasi baru, tetapi kita harus memenuhi kebutuhan para pengguna. Jadi apa yang kebutuhan perusahaan dan kebutuhan pengguna, yang keduanya harus terpenuhi. Hal yang diminta user tidak selamanya merupakan solusi terbaik dalam suatu permasalahan, karena user tidak selalu memahami masalah yang mereka hadapi. Memahami kebutuhan user tidak cukup dengan mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh user. Kita juga harus mengamati dan memaknai apa yang disampaikan oleh user. Ada beberapa metode untuk memahami user, diantaranya ada interview, card sorting, focus group, survei kuesioner, partisipasi desain, diary study, dan usability testing. Seperti itu. Setelah kita melewati fase empathize, lalu kita memasuki fase define, kita masuk ke fase ideate.
seluruh permasalahan yang kita dapatkan di define kita edit, dan di fase ini kita harus menggunakan pikiran kita yang out of the box. Kita harus mengeksplorasi yang lebih luas lagi untuk pengembangan produk yang kita buat nanti. Kita bisa melakukan brainstorming, lalu ide-ide tersebut bisa disajikan pada informasi arsitektur. Informasi arsitektur berfokus pada pengorganisasian, penataan, dan pelabelan konten dengan cara efektif. Tujuannya adalah untuk membantu pengguna menemukan informasi yang akurat. Setelah melewati 3 tahapan tersebut, kita masuk ke tahapan prototipe. Di sini pada tahapan prototipe sendiri hampir tahapan final. Tapi sebelum masuk ke tahapan tes, yaitu kita harus melakukan prototipe. Itu prototipe sendiri adalah bentuk draft dari produk yang bisa ditunjukkan pada user maupun klien agar mereka bisa merasakan dan melakukan eksplorasi konsep fitur dari produk yang kita buat. Prototipe berbentuk simulasi sehingga bisa memberikan respon kepada orang lain, memungkinkan seseorang untuk merasakan langsung bagaimana rasanya menggunakan produk kita. Interface prototipe merupakan hipotesis atau potensi solusi desain yang dapat mempertimbangkan menyelesaikan masalah desain tertentu. Cara menguji hipotesis atau prototipe paling mudah adalah dengan melihat bagaimana cara pengguna atau user menggunakannya. Di fase ini kamu perlu membuat eksperimen sederhana dari produk yang kamu usulkan, sehingga kamu dapat memeriksa seberapa cocok produk tersebut untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan pengguna melalui feedback yang diberikan. Untuk apa sih keuntungan dari melakukan fase prototipe ini? Di sini ada 6 keuntungan, yaitu memiliki dasar yang kuat baik ide, lalu bisa mengantisipasi perubahan lebih awal. Yang ketiga, dengan memberikan prototipe kita bisa mendapatkan feedback dari user. Lalu yang keempat, ini sebagai alat eksperimen untuk kita sendiri, apakah produk kita sudah benar atau belum. Lalu yang kelima, bisa merasakan rasa kepemilikan kepada stakeholder terkait sehingga mendorong investasi emosional dalam kesuksesan akhir produk. Yang keenam, meminimalisir jumlah kesalahan yang harus diperbaiki sebelum rilis produk. Seperti itu. Yang terakhir, tahapan terakhir yaitu kita masuk ke tahapan testing itu sendiri. Testing adalah fase ini adalah tahap percobaan yang tujuannya untuk mengidentifikasi solusi terbaik. Fase ini adalah fase terakhir sebelum kita hand off desain kita kepada developer atau kepada front end dan segala macamnya. Di sini usability testing bisa digunakan untuk pengujian kegunaan sebagai situs web atau aplikasi oleh pengguna. Untuk menemukan cara paling efektif, pengguna bisa menyelesaikan aktivitas berdasarkan feedback secara langsung dari pengguna dengan berdasarkan pengalaman langsung dan nyata. User research atau penelitian pengguna bertujuan mengidentifikasi target pengguna, memahami kebutuhan dan perilaku mereka. Ada beberapa metode pengumpulan data pengguna dalam penelitian, di antaranya ada satu yaitu wawancara, yang kedua ada survei, yang ketiga ada studi lapangan, yang keempat ada focus group, yang kelima ada pengujian kegunaan atau usability testing itu sendiri. Mungkin seperti itu saja penjelasan apa sih itu design thinking dari saya, kurang lebih seperti itu. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar. Terima kasih.